penasaran saya sama si Parman itu, saya samperin lagi tuh di Terminal Senen tuh. Lu masih penasaran aja sama gua lo, katanya, kata Parman kan. Iya terus aja gua masih penasaran sama lo nih, gua nggak terima nih, gua bilang. Gua orang Cirebon nggak bakal mundur sama ente. Berantem sama dia kayak bukan saya yang berantem. Akhirnya dia nyerah tuh. Tapi besoknya dia bawa temen-temennya tuh nyalin saya nih. Ada sekitar 15 orang itu. Kata istri saya, Mai, ini istri saya sendiri yang cerita nih. Saya tuh ada katanya di situ. Nyerupai saya, ya sempat inilah namanya apa namanya sempat adalah sama saya gitu ya. Oh iya sempat hubungan lah. Saya nggak tahu itu dari mana yang mananya saya nggak tahu. Saya nggak tahu saking banyaknya saya mau ilmu kan. Yang ini dari mana, yang ini dari mana saya nggak tahu. Yang sosok ini yang dari benda apa gitu saya nggak tahu. Dan sampai sekarang untuk mencari rezeki, cari nafkah nih, setelah itu dibuang, gimana? Demi menghindari kejaran polisi, seorang tukang berkelahi ini nekat melarikan diri. Ketika terperosok jatuh ke sebuah kali, keanehan terjadi. Ia terpental sampai berada di sebuah tempat asing yang jauh sekali. Karena seringnya berkelahi dan bertikai, ia putuskan untuk mempelajari ilmu kebal untuk bisa bertahan di ibu kota. Namun, ilmu kebal yang dipelajari justru malah membuat hancur rumah tangganya. Kisah kelam ini harus dilalui oleh Mas Teja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi bersama saya, Mang Ei dan tim. Malam hari ini kita kembali nonton bersama ya. Nonton kisah nyata. Ada di depan saya namanya Mas Teja. Ini tentang di mana Mas Teja mempertahankan diri dengan ilmu kekebalan. Gitu ya kira-kira. Iya. Ini terjadi di daerah Cikampek. Ini terjadi juga di tahun 98 sampai dengan 2008. Kurang lebih 10 tahun ya Mas Teja. Nah nanti kita dengar kisahnya. Apakah memakai ilmu kebal itu enak atau enggak enak? Nah, nanti kita coba cari tahu di kisahnya Mas Teja. Baik sobat, semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan kisah dari Mas Teja. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih Mas Teja, aktivitas sehari-hari apa? Sekarang ngojek. Online maksudnya? Enggak, ngojek pangkalan. Pangkalan ya? Iya. Jadi setelah dari Cikampek itu jadi usaha dan Cikampek itu kan usaha dulu. pindah ke sini. Pindah ke Cirebon. Jadi Pindah ke ojek Cirebon. gitu ya? Enggak, buka usaha dulu, usaha jualan. Jualan nasi jamblang, jualan rokok, es. Nah, setelah itu keadaan pas Covid itu kan nggak ada pemasukan, dagang sepi kan akhirnya ngojek. Oke. Ngojek di pangkalan. Tapi udah nyaman lah ya? Sudah nyaman alhamdulillah. Kebutuhan terpenuhi yang penting Iya, ya? alhamdulillah. Dan sobat bisa dikatakan Mas Teja ini seorang mantan preman atau preman pensiun lah. Lebih kerennya seperti itu. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kita dengarkan kisah dari Mas Teja. Gini Mae ceritanya ya. Awal mulanya saya jadi preman di Cikampek, ibaratnya nggak ada niatan untuk jadi preman sebenarnya kan. Cuman karena keadaan waktu itu di tahun 9, kalau nggak salah 98 lah. 98 saya punya permasalahan di Cirebon. Jadi masalahnya gini Mang, teman saya tuh punya masalah sama orang kan, karena ceweknya teman saya itu Yogi itu dibawa sama orang gitu, sama orang lain lah. Akhirnya saya pas lagi di rumah itu, tiba-tiba jam 7 kalau nggak salah jam 7 ya datang dia ke rumah tuh, gedor-gedor pintu kan. Ja, nanyain saya kan, nyariin saya.
Nah kata ibu saya, orang tua saya kan, siapa sih? Dia? Siapa tuh? Nah maka saya bukan. Nah ada apa Gi? Sini lu bentar mau ada perlu katanya. Girik aja waduh nih kita digawaning lanang gitu. Oh, kata aja dibawa sama laki-laki lah perumahannya kita gitu. Perumahan depan saya itu dibawa sama laki-laki kan. Anak mana? Anak Majasem katanya. Anak Majasem. Jadi pengennya gimana? Ya maksud saya kesini tuh minta bantuan ke ente, barangkali di sana banyak temennya. Nah, dia ngajak saya tuh, si Yogi tuh. Ya wis, ayo cabut. Nah, karena memang saya waktu dulu kan memang dari sekolah juga, makanya keluar sekolah, wah memang suka berantem gitu kan. Makanya dia tahu dan yang percaya ke saya karena saya suka berantem dulunya kan. Cabut tuh saya tuh ke motor kan. Ces. Pas nyampe Majasem, tikungan Majasem itu papasan tuh. Tapi ceweknya udah nggak ada. Nah, ketemu laki-lakinya aja kan. Akhirnya dikejar tuh sama saya sama teman saya tuh. Wah, teman saya kayak nggak takut mati, nggak takut kecelakaan lah. Kejar, ditikung tuh, langsung disuruh berhenti kan. Berhenti kan. Berhenti tuh. Akhirnya berhenti. Tanyain, ente perempuan kita kemana, cewek kita kemana, kemanain? Si Dina kemanain? Akhirnya si cowok itu kan jawab, udah pulang katanya. Ente maksudnya apa? Kira ke waduh nih kita ku. Kalau bawa perempuan saya itu maksudnya apa? Mau dibawa kemana kan? Ente tahu kan itu cewek saya kan. Nah akhirnya pada itu langsung main pukul-pukul aja tuh. Pukul akhirnya teman saya berantem ya saya ikut berantem, saya ikut mukulin kan. Karena memang itu dia minta bantuan saya kan. Dipukulin lah saya sama teman saya tuh, si orang itu berdua tuh pukulin. Akhirnya warga pada teriak-teriak tuh, ada apa kan. Nah, saya bilang Gi cabut Gi. Warga udah pada teriak nih barangkali nanti ada apa-apa kan. Cabut tuh saya tuh, si laki-laki tersebut udah terkapar aja, udah nggak berdaya lah. Terus cabut ke rumah si Yogi tuh, ke rumah si Yogi di Gerenjeng tuh. Saya nggak pulang ke rumah. Nanti gimana urusannya? Saya bilang, kata si Yogi, udah nanti urusannya gampang lah. Paling juga nggak bakal laporan katanya. Akhirnya kita cabut tuh, pulang ke rumah. Nah besoknya saya dapat kabar si Yogi diciduk sama polisi tuh. Si Yogi diciduk sama polisi kan. Saya udah gelisah aja tuh, udah nggak bisa tidur di rumah juga. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa kan, sampai jam 8, jam 9 gedor-gedor pintu, ada yang gedor-gedor pintu kan. Nah kebetulan kan rumah saya kan yang di sana tingkat. Nah jendelanya saya dilihat dari atas kan, ada mobil polisi. Nah mobil polisi akhirnya saya ketakutan, saya lewat pintu belakang tuh. Pintu belakang rumah. Situ kan rumah saya kan ini Pak, Mang Ai, sampingnya saya itu kali. Akhirnya saya loncat situ, saya keluar dari situ, saya langsung terjun aja ke kali itu. Sadar-sadar saya itu, tahu-tahu saya juga bingung, tahu-tahu ada di kaki gunung Kapur, Mang Ai. Sendirian. Kalau secara logika di Kali Tanjung, pasar Kali Tanjung di kali itu sama Gunung Kapur itu kan beda jalur gitu. Tapi kok tahu-tahu saya ada di sini gitu kan. Pingsan atau gimana? Nggak tahu. Begitu loncat kali, seingat saya itu kayak gini. yang terakhir ingat. Iya, seingat terakhir saya loncat ke kali, udah gitu aja. Nah, sadar-sadar saya ada di kaki Gunung Kapur itu. Jadi seperti pingsan gitu ya? Seperti nggak sadar aja gimana, ada yang bawa atau gimana saya nggak tahu lah, nggak ngerti lah. Itu kejadiannya malam? Malam, jam 10-an, setengah 11-an lah. Baju, celana nggak basah sama sekali. Itu yang bikin Nggak ada luka? Nggak ada luka. Makanya. Ketinggian berapa itu loncat ke kali? Ya ada 3 meteran, 4 meteran lah. Tinggi itu? Tinggi itu, tinggi sekali. Cuman airnya juga sangat deras itu. Makanya saya sangat bingung. Saya benar-benar bingung itu kejadian itu tuh. Dari tempat kejadian ke
Gunung Kapur. Itu berapa kilo? Kira-kira ada sekitar 30 kiloan. Jauh itu ya. Terus juga itu nggak ada hubungannya sebenarnya kalau misalkan secara logika dari kali itu ke Gunung Kapur itu nggak Gak ada jalur. nggak ada jalurnya, nggak tahu, saya nggak ngerti. Tahu-tahu saya ada di situ, ada di kaki Gunung Kapur kan. Nah pada saat saya bingung itu ada orang yang potongannya pakaiannya kayak pakaian Jawa gitu. Dia nanya ke saya, Kang, lagi apa di sini sendirian? Nggak tahu, Mang, saya juga bingung, saya kok ada di sini. Nah dia diam sejenak tuh, ngeliatin saya aja. Akhirnya ya udah aja, oh, ikut saya aja katanya, kata orang tersebut kan. Ikut saya ke atas. Akhirnya saya ikutin dia ke atas tuh. Nah, di atas Gunung Kapur itu di tempat peziarahan, tempat apa namanya, pesarean lah. Pesarean di situ ada petilasannya, kalau seingat saya petilasan Sunan Kalijaga di situ tuh. Nah, akhirnya saya istirahat di situ sama orang tersebut. Akhirnya saya kenalan, siapa Kang, namanya Eja, sampean Kang Ahmad katanya. Nah, cerita begini, saya di situ ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya istirahat tuh di sebuah di musola tuh. Nah, paginya baru cerita lagi kan, saya ngomong lagi sama Kang Ahmad karena penasaran. Kang Ahmad, sebenarnya nih saya tuh bingung, kok ada di sini. Cerita awalnya saya ceritain kan, awalnya saya begini-begini kan, loncat dari kali itu, terjun ke kali, saya tahu ada di tempat itu kan. Nah, Kang Ahmad ngomong cuma sepintas aja, kamu ada yang bawa katanya. Dalam arti ada yang bawa gimana Kang, saya nggak ngerti nih. Ya ada yang bawa dalam arti makhluk gaib lah katanya. Makhluk gaib kayak semacam kayak karuhun kamu atau leluhur kamu lah gitu, yang orang tua peninggalan kamu lah. Ada yang jagain kamu katanya. Saya nggak ngerti kan. Akhirnya diceritain pendek aja ceritanya gitu. Nah saya ikut dia aja selama 3 hari di situ tuh. 3 hari kan di tempat pesarean itu kan saya bingung makan apa kan. Nggak bawa uang. Wah sama sekali nggak bawa uang, nggak bawa uang sama sekali. Nah karena saya bisa tahunya itu orang tersebut musafir, karena dia ngomong sendiri sama saya tuh musafir berkelana katanya. Saya asli dari Kudus, saya ditugasin sama guru saya selama 14 tahun, saya baru jalanin 8 tahun katanya. Makanya saya tahu dia musafir kan. Ya saya ikut sama dia aja selama saya di situ, ikut sama Kang Ahmad aja kemana. Dia juga sering mimpin orang-orang ziarah tuh, sering mimpin tahlil, tawasulan di petilasan Sunan Kalijaga, di petilasan Syekh Madekur, Pangeran Atas Angin di situ kan ada kan. Sering ikut aja di situ tuh. Nah, ikut udah 3 hari Kang Ahmad itu pamitan sama saya. Pamitan itu, Kang Marija udah sampai sini aja sayanya mau lanjutin perjalanan ya. Mau lanjut perjalanan artinya. Kemana lagi Kang tujuannya, mau ke ini ke Kerawang katanya. Jalan kaki Kang, ya jalan kaki terus mau pakai apa lagi kata dia kan. Ya tugasnya memang seperti ini, musafir tuh Marija aja. Oh ya udah, akhirnya dia siap-siap. Nah ini Mas Eja katanya, ini buat nangan-nangan katanya. Kasihlah saya batu warnanya kuning tuh. Ini buat apa Kang? Saya bilang ya buat jaga-jaga aja. Udah saya bawa kan, ya udah makasih Kang lah, hati-hati saya bilang. Nah dia pergi, saya tuh bingung tuh. Dia pergi jam 4 sore nih. Dia turun dari gunung jam 4 sore, saya bingung. Bingungnya saya mau kemana nih, nggak ada teman lagi kan. Ya saya bingung aja, udah mau pulang nggak berani pulang. Tiba-tiba jam habis maghrib lah kalau nggak salah. Seolah-olah ada yang nuntun saya tuh. Ada yang bisikin, kamu ke Batu Kodok. Kayak harus ke Batu Kodok kan, lebih naik lagi Batu Kodok tuh. Naik lagi, akhirnya habis maghrib saya sendirian tuh. Ke sana tuh, ke Batu Kodok. Ya sebelumnya kan pernah ke situ juga sama Kang Ahmad dan ya. Waktu memimpin tahlil itu, tawasulan kan. Saya ke sana ke Batu Kodok. Saya ibaratnya
tawasulan lah, baca-baca doa apalah gitu segala macam lah, kayak semacam kayak tahlil lah gitulah. Udah 1 jam kayak angin tuh, wah kenceng pisan, angin tuh kenceng lah, angin kenceng, kayak pengen hujan ya nggak hujan gitu, kayak gimana. Terus akhirnya saya turun dari Batu Kodok itu, turun lagi kan mau ke tempat perjalanan lagi kan situ kan. Nah, nyampe pertengahan jalan ada semacam kayak kunang-kunang, Mai. Kunang-kunang itu kayak klip-klip. Tapi batin saya nih, saya pengen ngikutin si kunang-kunang itu, kayak ada yang dorong hati saya tuh, kayak ada yang dorong pengen ngikutin si kunang-kunang itu kan. Karena saya ikutin tuh si kunang-kunang itu kan. Nah, sampai di sebuah pohon tuh. Sampai buat dia langsung main slok di gaman. Begitu dia main vlog, saya lihat tuh ada gaman kecil. Gaman itu apa ya? Keris kayak macam keris tuh. Keris kecil. Iya, keris kecil. Akhirnya keris kecil itu saya ambil kan. Saya juga nggak tahu ini keris apaan. Mau nanya ke orang juga nggak berani kan ya. Namanya juga belum banyak yang akrab lah. Di situ akhirnya saya pulang lagi ke tempat penjaraan, saya tidur kan. Sadar setengah sadar. Dibilang mimpi ya nggak mimpi, dibilang sadar ya nggak sadar. Nah, ada tuh sosok kakek-kakek datangin saya. Dia bilang, nitip katanya. Nitip pusaka tersebut sama kamu. Kalau bahasa Indonesianya kan gitu. Akhirnya saya kebangun. Saya bingung, saya masih bikin pusaka apa, saya gituin. Akhirnya saya, wah kayaknya ini nih si yang tadi saya nemu itu tadi kayaknya nih. Akhirnya udah saya kantongin aja kan, saya simpen aja lah. Terus saya turun dari gunung karena udah kelamaan kan, saya jenuh kan, namanya di gunung jenuh lah biasanya di kota kan. Akhirnya saya turun dari gunung itu, dari Gunung Kapur itu turun jam, kalau nggak salah itu saya ingat tuh jam 10 pagi lah. Jam 10 pagi saya turun. Saya turun begitu di jalan raya juga saya bingung mau kemana, mau pulang nggak berani pulang ya karena takut kenapa? Wah, pasti ini anak nyanyi nih, si Yogi pasti nyanyi, kalau keciduk kan siapa aja yang mukul pasti nyanyi kan, nggak berani pulang, saya udah nggak berani pulang aja sama sekali udah. Terus juga saya udah banyak masalah saya di sini di Cirebon itu, saya nggak berani pulang. Akhirnya saya kemana nih? Saya ingat waktu saya SMP dulu saya kan sering bolos di stasiun tuh. Sering lihat orang pada tidur situ, segala macam, banyak orang-orang yang gelandangan lah situ kan. Akhirnya saya ke stasiun, saya ikut angkot GP tuh. Saya ngomong supir, "Mang, saya ikutlah ke stasiun Burjakan karena saya nggak punya ongkos." Akhirnya alhamdulillah tuh supirnya mau lah ikut sama saya tuh. Saya tidur di stasiun sampai malam tuh saya di stasiun kan. Jam 4 itu saya ke rumah. Cuman kata orang rumah itu saya disuruh pergi lagi. Nggak boleh ada di sini, katanya banyak nyariin katanya. Akhirnya saya berangkat lagi kan. Jam 5 subuh tuh saya berangkat lagi tuh. Saya berangkat lagi ke stasiun kan. Saya bingung kemana nih. Wah, ini saya harus kemana gitu. Akhirnya saya naik kereta barang tuh. Itu di Pasar Senen. Langsung Pasar Senen, saya turun Pasar Senen tuh. Sampai Jakarta saya bingung mau kemana, namanya baru di Jakarta kan. Mau makan gimana, tapi lihat-lihat teman-teman pada bapaknya, orang-orang pada ngamen gitu, saya ikut ngamen lah, kenalan sama orang-orang situ kan. Akhirnya saya banyak bergaul sama di Jakarta, banyak teman-teman juga. Namanya pergaulan ya, pergaulan teman, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini kan. Ya gitu aja, sama tetap ribut-ribut aja gitu. Kalau ada ribut-ribut pasti saya ikut, ada ribut-ribut saya pasti ikut. Jangan antar geng lah. Saya kan
ikutnya di Pasar Senen tuh, kelompok Pasar Senen lah. Kalau ngamen di kereta itu ada per kelompok, Mai. Kelompok Jatinegara, kelompok Bekasi ya Bekasi, kelompok Senen ya Senen. Kalau misalkan Senen ya batasnya sampai Jatinegara. Nah, Jatinegara batasnya sampai Bekasi gitu. Nggak bisa anu kan. Nah, ya sering berantem. Kalau misalkan singgungan sedikit namanya temen ya, temen. Ja, gua ada masalah nih sama anak Bekasi. Siapa namanya? Si ini, siapa? Si Hendra katanya. Oh, si Hendra anak ini apa Pancoran bukan? Iya, ya udah cabut. Nah, situ kan ke Bekasi saya. Bekasi, padahal kan situ banyak juga teman-temannya dia kan. Udah saya nggak punya rasa takut aja, langsung cengkeweng aja tuh si Hendra. Langsung tak pukulin aja tuh, jebret sama si itu ya. Ente punya masalah sama kawan kita, sama si Jepri. Wah, nah teman-temannya pada ikutin nih, ikutan pada berantem kan. Wah rame tuh, berantem lah, gubak, rame lah, selesai lah. Ya alhamdulillah saya nggak luka, nggak apa, makanya saya bingung tuh, nggak ngeluka, nggak dipukulin juga, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apa, iya. Nggak ada darah, nggak ada apa, pokoknya nggak ada rasa sakit, nggak ada darah. Akhirnya udah cabut lagi ke Senen. Nah dari situlah namanya saya ingat tuh si Regis, namanya Regis, dari dia aslinya dari Maluku, cuman dia preman Bekasi juga, yang dapat nama di situ juga, itu yang pantai itu. Kejadian di Bekasi itu ya seakan-akan kayak gimana ya, teman-teman tuh pada segan ke saya gitu, Mai. Jadi sejauh ini selalu menang. Menang, nggak pernah kalah saya. Hanya ribut-ribut terus kan sama Jatinegara nih. Jatinegara lagi, pengamen Jatinegara lagi, namanya Ambon. Namanya sudah asli Sarip namanya, cuman panggilannya Ambon tuh. Itu anak TC juga itu. Setiap saya turun Jatinegara dia ngeliatin saya terus. Kalau manggil saya, koek, mau mana lu, koek. Kayak kalau itu Jawa koek lah. Jawa koek. Mau mana lu? Lu ngapain sini lu? Wah diam aja, saya diam aja, nggak diladenin nggak apa. Tapi lama-lamaan enak juga kan, lihat muka orang ini ngeselin banget nih. Akhirnya pas lagi di peron berapa ya, peron 4 kalau nggak salah, dia lagi duduk santai, saya tarik dia kan, saya ajak ke turun ke peron itu, saya tanya sama dia, maksudnya ente apa? Maksud lu tuh apa? Kalau ketemu sama saya tuh kayak ngeceh saya terus, ngeledek saya terus kan. Ya emang lu orang Jawa kan, makanya lu orang Jawa koek kan. Akhirnya berantem juga tuh saya tuh, juga tuh si Ambon itu dibantai sama saya, dipukul sama saya tuh. Udah parah, udah nyerah dia, udah ampun-ampunan dah. Udah ampun-ampunan dia. Wah, tak kebukin sama saya tuh, udah ampun-ampunan, udah ampun. Boy sekali-kali lagi lu manggil gua Jawa koek, gua matiin lu, gua mampusin lu. Ya enggak, ampun katanya. Saya tinggalin tuh, akhirnya ya kelamaan ngamen bosen juga nih, uangnya kecil terus kan. Kalau begini caranya saya ngamen terus di Jakarta kan, saya kayak terdorong pengen, kayak nafsu terus hawanya tuh, pengen kayak gimana lah. Akhirnya saya ke Atrium tuh, ke Terminal Senen, jajal lagi di Terminal Senen tuh. Awalnya saya di terminal ikut nyaloin kan, ikut sama teman juga, awalnya ikut sama teman juga. Ikut sama gua di terminal katanya, nyaloin, lumayan duitnya katanya. Akhirnya ngamen situ, nyaloin kan. Ya nyalo, akhirnya sering bersinggungan juga sama situ, sering berantem mau segala macam, netek bengek lah. Nah, saya tumbang tuh di situ tuh. Di terminal tuh saya tumbang sama orang Rangkas. Ya rebutan temer. Jadi rebutan lahan temer tuh. Kalau di Senen kan terminal yang mau ke Kampung Rambutan, yang mau ke Cirebon, temeran itu kan. Saya pengen rebutan lah, dalam arti pengen nguasain itu kan. Saya berantem kan di situ. Temer itu maksudnya tempat ngetem gitu? Iya, temer itu tempat kayak misalkan bis mangkal, nanti saya
Kalau habis berangkat saya dapat duit 20 gitu. Iya gitu. Rebutan tempat temer lah gitu lah. Ya batu itu masih dikantongin, Mai. Batu keris itu masih saya kantongan, nggak pernah saya lepas dari kantong saya itu, nggak pernah saya lepas dari kantong saya. Saya kalah itu. Saya bingung ini kok selama ini saya nggak pernah kalah gitu, nggak pernah. Saya ngerasain rasa sakit ya baru-baru sama orang itu tersebut kan. Namanya si Parman namanya. Namanya Bang Parman itu. Itu 1 lawan 1. 1 lawan 1 bukan by one, duel itu. 1 lawan 1 nggak ada yang bisaan itu. Nah, pada itu saya punya pikiran nih. Saya nanya-nanya kan, saya harus berguru lagi nih. Awal mulanya tuh saya berguru nih. Saya kan nggak tahu fungsinya waktu awalnya, saya nggak tahu itu si keris itu, batu itu yang dari musab itu fungsinya buat apa, saya nggak ngerti. Nah, saya rasakan saya belum punya kekebalan nih. Belum punya kebatinan, akhirnya saya ada niatannya nyari kebatinan lah, kedikdayaan lah dalam arti buat nguasain Senen itu. Gitu, Mai. Akhirnya saya ke Garut ke Nah, saya kan dapat info dari teman juga kan, dari teman yang ada di Garut katanya di kampung. Cari aja namanya Abah Uyut. Ketemu sama Abah Uyut. Akhirnya ditanya mau apa, Bah saya tuh pengen nyari kekebalan lah, mau buat ke badan saya kebal gitu, kebatinan apa, kedikdayaan lah. Ya udah begini katanya. Nanti kamu di sini sehari semalam, nanti saya kasih katanya. Akhirnya saya di situ kan tirakat apa segala macam kan, puasa sampai 1 hari 1 malam tuh. Alhamdulillah lolos tuh. Lolos. Saya dikasih semacam kayak kitab tuh, kayak kitab kecil tuh. Kayak kitab kecil kayak ada bacaan kayak apa gitu, Al-Quran. Dikasih kan, nih katanya bawa ini. Ya udah makasih, Bah. Karena penasaran saya sama si Parman itu, saya samperin lagi tuh di Terminal Senen tuh. Ada si Parman lagi di jaga temer itu kan, lagi santai aja, dia lagi ngopi, lagi ngerokok, lagi santai, lagi nawarin penumpang lah. Gua samperin dia, Man, gua masih penasaran sama lu nih. Lu masih penasaran aja sama gua lo, katanya, kata Parman kan. Iya terus aja, gua masih penasaran sama lu nih, gua nggak terima nih, gua bilang. Gua orang Cirebon nggak bakal mundur sama ente. Akhirnya, ya udah jangan sih tarungnya katanya. Tarung di terminal kan, di sebelah sana ada kayak lahan kosong tuh, tempat pemulung rongsok kan tuh, kan di situ ada. Situ tarung bak pibu. Akhirnya tumbang lah si Parman nih. Saya nggak tahu dia punya ilmu kebal, tapi yang saya rasa dia pasti punya ilmu kebal, punya ilmu kebatinan juga dia. Beda perlawanannya beda, Bang. Perlawanannya beda. Saya juga berantem sama dia kayak bukan saya yang berantem. Aja. Kayak jadi ada yang apa namanya? Iya, jadi kayak nggak sadar saya berantem sama dia juga kayak gimana lah, nggak kayak bukan saya yang berantem gitu. Dia nyerah tuh. Tapi besoknya dia bawa temen-temennya tuh nyariin saya nih. Ada sekitar 15 orang itu nyariin saya, Mai. Akhirnya saya dikasih tahu sama temen saya, sama si Andi nih. Jak, lu jangan ke Senen dulu, jangan ke terminal dulu. Apaan? Itu bocah-bocah si Parman nyariin lu. Banyak banget, ada 15 orang tuh. Akhirnya gua, ya namanya walaupun gimana-gimana juga punya rasa takut, 15 orang ya enggak. Kalau kita hadapin seberani-beraninya kita juga pasti mikir-mikir kan. Ya udah kita ngindarin tuh. Teman-teman kita diajak sama kita nggak mau, sama saya nggak mau. Ayo tarung aja, gimana, perang aja. Wah nggak enak, gini katanya. Intinya pada nggak berani lah sama si Parman. Memang Parman itu di situ dapat nama, Bang. Akhirnya cabut nih.
bukannya ngindar gimana kan, saya cabut ke Cikampek nih sama teman kita tuh, sama si Heri tuh ke Cikampek. Nah dari situlah Cikampek nih, situ ikut ngamen lagi, gitu apalagi nyari ngebaca sikon lah, situasi lah. Nah saya masih kayak kurang puas gitu. Saya berguru lagi gitu, di daerah Sadang tuh. Saya berguru di situ sekitar tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an saya berguru di situ. Dikasih agam-agam lagi tuh. Dikasih agam-agam lagi kan, dikasih kayak batu gitu. Batu warna coklat, terus diikat pakai lawon lah. Kasih ke saya kan, tirakat apa segala macam. Akhirnya di Cikampek, perjalanan saya di Cikampek itu saya ngeliat peluang nyari uang nih, kayaknya enak nih di Plaza nih, stasiun Cikampek di Plaza di sebelah stasiun Cikampek kan di sana ada Plaza tuh. Kayaknya parkiran enak nih kalau nyari uang akan di sini nih. Nah akhirnya saya ikut parkir di situ tuh, ikut parkir, ikut apa segala macam kan. Ya ada juga gesekannya, ada ya sama orang-orang situ, sama orang-orang Cikampeknya, gesekan kan ada juga. Akhirnya saya sering berantem di situ apa segala macam kan. Akhirnya dapat saya lahan tuh parkiran tuh. Lahan parkiran di Plaza tuh kan. Saya dapat lahan parkiran, berantem sama siapa sih, Berot namanya. Berot panggilannya Codet lah. Namanya aslinya Berot, dia panggilannya Codet. Berantem sama dia, akhirnya saya dapat parkiran situ. Ya alhamdulillah begitu parkiran di Plaza, terus ke pasar saya juga dapat parkiran. Pokoknya parkiran tuh banyak lah, berapa ya, saya punya 5 lapak di Cikampek tuh, parkiran doang. Kita ngeliputin dulu, terus kita naruh bocah kita kan, suruh parkir nih, kalau ada apa-apa tenang, kita yang maju. Akhirnya saya situlah teman-teman anak buah saya suruh pada parkir kan, nanti stok saya 10.000 sehari, setengah hari 10.000, pokoknya sehari berarti 20.000 tuh. Setengah hari misalkan dari jam pagi sampai siang 10.000 nih, nanti siang sampai sore 10.000 lagi gitu, dua parkir, 2 shift kan. Ya dia parkir lumayan, dapatnya 80, 90 kan, gede juga, rame kan di Cikampek tuh. Saya dapat jodoh nih di Cikampek tuh ceritanya. Yang biasa saya makan nih, saya biasa makan di warung kan, dapat jodoh sama orang Purwokerto, kenalan sama saya. Saya ngelamar tuh ke orang tuanya di Purwokerto kan, aslinya mana, Neng aslinya Purwokerto. Yang ngelamar 2002 saya nikah. Nah di situ mulai nih, istri saya selalu digangguin, Mas Goib tuh. Lama digangguin gini. Lagi tidur kan, saya kan di ruang tamu nih. Ruang tamu tidur. Nah, istri saya tidur di kamar nih. Sekitar jam 1, jam 2, istri saya teriak-teriak. Istri saya teriak-teriak, gitu kan, teriak-teriak. Saya masuk, ada apa? Nah, ada tuh, saya ngelihat itu jelas. Ngelihat jin itu, jin besar badannya sama tanduknya nih, ada tanduknya tengah kan, matanya merah kayak marah sama istri saya, kayak makan istri saya ranjang tuh, digebrak-gebrak gini nih, digebrak-gebrak terus. Saya langsung ikep istri saya kan, nah, dia langsung hilang tuh. Saya nanya sama istri saya, kamu ngapa-ngapain barang saya enggak yang di lemari? Dia ternyata tempat gawan saya itu dipindahin sama dia. Tadinya di lemari, dipindahin, posisinya dipindahin. Pantesan aja, saya bilang. Saya simpen lagi di situ kan. Setiap malam tuh,
setiap malam digangguin, terus istri saya itu digangguin, terus kayak jin lah, jin tapi serem gitu, serem banget, matanya merah kan, terus ada semacam kayak panas pati tuh. Kalau malam tuh jam 1 tuh kelilingin di sekitar rumah saya terus itu, Mai. Nah, akhirnya saya mutusin nih, apa namanya, nanya-nanya ke orang pintar lah. Ini rumah saya tuh selalu digangguin begini. Datang ke rumah nih, ya ini katanya. Terus dikasih apa namanya, dikasih lajahan apa, udah saya kasih uang rokok apalah segala macam lah. Tapi tetap malamnya malah lebih parah, Mae. Jadi ini main barang dilempar-lemparin kayak semacam panci apa, dilempar-lemparin, kayak dilempar-lemparin aja pada glonrang gitu kan. Wah, ini tahu parah ini. Klimaknya pas saya punya anak. Anak saya lahir tuh tahun 2004. Saya punya anak, Mai. Nah, anak saya umur 9 bulan itu, kalau misalkan dibilang kalau saya telat ini penanganannya, kalau saya telat itu anak saya udah mau diambil. Begitu malam anak saya udah panas, sudah semacam kayak kejang-kejang gitu kan. Paginya saya nanya sama orang pintar lagi, saya pulang ke Cirebon nih. Akhirnya saya pulang nih, kampung halaman nih. Nah, saya pulang itu tahun 2005. Anak saya itu kan lahir tahun 2004 lah, pengen menjelang 2005, 9 bulan umur anak saya 9 bulan itu saya pulang ke Cirebon. Saya nanya ke orang tua saya kan. Terus udah sana aja ke Benda katanya. Saya Benda, ada orang pintar katanya, namanya Mayadi katanya ya. Di Benda. Akhirnya udah, ini mah kata Mayadi tuan, ini nih ada yang dalam arti kata Kang Adi kan, ada makhluk yang jahat bawaannya nih. Itu sosok Gondoruo. Terus nih minumin aja air putih katanya. Nanti kamu bawa pulang dulu anak kamu, nanti kamu kesini lagi. Kata Kang Adi kan. Nanti kamu kesini lagi. Sendirian aja, jangan bawa istri sama anak. Ya udah, Kang. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya ke situ lagi malamnya kan, sesuai apa yang dikatain Kang Adi kan, saya ke situ lagi. Akhirnya saya dimandiin. Waktu dimandiin emang panas, badan kayak kebakar, bener-bener kebakar, panas sudah enggak. Wis Kang Adi wis tahan dikit tahan keringet keluar KB. Akhirnya saya dibersihin tuh, kamar itu diruqyah nih. Saya diruqyah. Karena memang saya niatnya pengen berhenti kan, kadang lihat anak ya enggak. Lihat anak ya udah Bang, pengen saya udah ikhlas lah kalau memang ya pengen dilepas. Saya ngeliat anak saya kan, daripada anak saya jadi tumbal kan. Ya udah Kang lah, pasrah. Saya pasrah ikut apa kata saran Kang Adi kan, akhirnya dilepas tuh. Di ruqyah saya tuh dimandiin. Iya, saya kasihin semua sama dia. Cuman ada yang nggak kebawa sama saya. Keris sama kitab di rumah tuh. Kayak di ruqyah segala macam, panasnya minta ampun. Wah, udah kayak kebakar rasanya, Mai. Kayak kebakar rasanya tuh. Badan tuh kayak kebakar. Akhirnya semalam udah di sini dulu dua hari lah, dua malam katanya. Semalam lagi katanya. Setelah selesai itu ruqyah, 4 hari kemudian anak saya sembuh, Mai. Tapi saya balik lagi ke Cikampek. Gangguan itu datang lagi. Cuman ke anak saya enggak, ke istri saya terus. Istri saya bawanya marah-marah terus sama saya, Mai. Marah-marah terus istri itu. Akhirnya saya kuatin, coba kuatin kan ya. Nah, pernah pada suatu malam nih ya, Mae. Saya padahal posisi
nggak ada nih. Saya lagi di Cakung. Nah, kata istri saya Mai, ini istri saya sendiri yang cerita nih. Saya tuh ada katanya di situ. Nyerupai saya. Ya sempat inilah namanya apa sempat lah sama istri saya gitu ya. Iya sempat hubungan lah. Nah, padahal saya pulangnya waktu itu pulang siang. Nah, malam kan saya nggak pulang nih, malamnya nggak pulang. Saya malam nggak pulang loh. Saya masih di Cikampek. Kalau nggak tanya, yuk tanya aja teman kita nih. Enggak, malam kamu pulang gini kan. Akhirnya saya, wah ini batin saya nih. Pasti Gondoruo lagi nih. Sosok Gondoruo lagi. Saya nggak tahu itu dari mana yang mananya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, saking banyaknya saya mau ilmu kan. Saya yang ini dari mana, saya nggak tahu. Yang sosok ini yang dari benda apa gitu saya nggak tahu. Pokoknya nggak tahu aja. Sampai sekarang saya sih juga sering datang. Hawa setan itu, hawa nafsu itu sering datang gitu. Kadang-kadang sok maunya gimana gitu. Cuman karena saya udah janji sama saya di amanah saya kan, saya nggak udah mau ikut hawa nafsu lain lah. Oh, barang-barang udah dibuangin semua itu. Jadi menurut Kang Yadi itu udah dibuang aja ke laut, barang-barang itu kan dibuang ke laut. Saya dibuang tuh ke laut tuh barang-barang itu kan. Sini Kejawanan cerita di Kejawanan, saya buang tuh laut tuh. Kayaknya saya udah bener-bener pengen isap lah karena ngeliat anak saya, terus anak istri saya kan selalu digangguin terus. Akhirnya kan ya sampai terjadi perpisahan lah, sampai pisah gitu, sampai cerai gitu sama istri saya kan. Ini udah nggak nyaman nih, barang-barang tersebut udah nggak nyaman. Akhirnya saya bersihin semua ke beberapa tempat tuh, terus ke ini Sulanenggala, saya ke Sulanenggala saya nanya. Ya, akhirnya saya dibersihin juga di situ. Staf Kliwon saya datang ke Sulanenggala ini. Pokoknya kamu ke staf Kliwon datang sini katanya. Karena saya datang, ya alhamdulillah sampai sekarang tuh ya dibilang kata masih ada, kadang nggak ada gitu. Kadang masih ada bawaan hawa nafsunya, masih ada sampai sekarang. Jadi sampai saat ini masih banyak gangguan ya yang ikut? Banyak. Tapi masih ada hawa-hawa panas itu masih ada. Belum bersih gitu ya? Belum bersih. Nggak tahu apa yang ikut sama saya juga nggak tahu. Penerawangan orang juga nggak tahu saya. Emosi masih cukup tinggi? Masih cukup tinggi. Jadi masih suka berantem nih sampai sekarang? Ya enggak berantem sih, cuman ya masih ada gitu, cuman saya istighfar lagi gitu. Ya alhamdulillah lah, istighfar terus ya, dilawan terus kayak gitu, Mai. Ya. Anak udah nggak diganggu lagi? Anak udah diganggu lagi. Dengan istri kembali lagi rujuk? Enggak. Udah bubar? Udah bubar jalan dah. Bubar jalan ya. Cari lagi yang baru ya? Cari baju baru. Oke. Nah, waktu itu lebih enak mana? Punya ilmu kebal atau enggak? Ya kalau boleh milih, ya sebenarnya enak waktu punya ilmu kebal. Kenapa? Ya nyari uangnya gampang, Mai. Tapi emosi kan? Emosinya iya, tapi nyari uangnya gampang. Pokoknya jalan apa aja pasti jadi uang. Deketnya deket ke kantor polisi. Iya. Waktu ilmu kebal. Iya. Berantem memang. terus soalnya kan? Berantem terus. Cuma ya alhamdulillah selama ini ya urusan dengan polisi ya Aman? aman. Karena nggak ada korban sampai Nggak meninggal ada ya? korban sampai meninggal. Hanya luka-luka parah gitu lah. Paling Umum lah ya? Ya umum lah gitu. Oke. Dan sampai sekarang untuk mencari rejeki, cari nafkah nih, setelah itu dibuang, gimana? Lebih enak? Lebih adem maksudnya begitu? Ya kalau perasaan saya itu sejuk lah, lebih tenang, lebih adem. Cuman kerasa kayak gimana, kayak mungkin susah lah gitu. Yang saya rasain nih kayak gimana ya, usaha jualan nasi jamblang hancur. Jualan warung-warungan hancur. Usaha bikin apa namanya? Kue? Bukan, roti. Roti? Bapia tuh, roti bapia tuh.
Nah, kakak saya kan kebetulan bisa bikin roti tuh, Mang Ei. Akhirnya saya bikin beli openan apa segala macam. Yang ngejual rumah itu kan saya bikin pabrik kecil-kecilan di rumah, ya hancur lagi itu, Mang Ei. Oke. Nah, untuk informasi kepada sobat malam mencekam nih yang pengen punya ilmu kebal, apa pesannya? Pesan saya untuk sobat malam mencekam, janganlah sekali-kali punya keinginan, punya ilmu kebalan ataupun kedikdayaan. Jangan aja. Nggak enak gitu Karena ya? itu akan merusak hidup kita sendiri nantinya. Ya nggak enak lah pokoknya. Pokoknya jangan sampai ada yang ikut Jejak Mas. jejak saya lah. Saya pesannya seperti itu aja ya. Karena yang saya alami itu sangat nggak enak. Ya, meskipun cari uangnya gampang ya. Ya meskipun cari uangnya gampang, Mai. Ya, tapi Tapi efek tetap ada efek Ada dari itu efeknya ya. nggak enak. Barangkali mau nyapa-nyapa teman-teman lama atau musuh-musuh lama. Ada mau minta maaf atau apa, salam-salam mungkin barangkali Ya. nonton. Salam-salam buat Bang Reges, barangkali masih ini, Bang Ambon, Bang Parman. Saya minta maaf, Bang Jepri. Barangkali di masa lalu saya pernah bikin kalian nggak enak sama saya kan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Mohon diikhlaskan lah kesalahan saya, mohon diikhlaskan supaya kehidupan saya kedepannya lebih enak lah. Itu, Mang Ei. Ya, sama-sama melupakan kejadian yang Iya. dulu ya. Baik, Mas Teja, kisah ini menambah informasi tentang dunia kebal-kebalan ya. Cukup Kebalan. Mas Teja yang mengalaminya. Terima kasih dan Mang Ei undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.